Gue dosen punya mahasiswa gitu kan. Gue suka bilang yang beli ayam gue dapat nilai bagus. Jadi udah laku. Jadi itu berjalan berapa? Kok nggak sampai setahun? Si recycle. Gue ya setahun kurang dikit lah. Setahun kurang dikit gitu. Dan itu berhenti itu artinya karena udah kayaknya gue nggak pengen lanjut atau rugi kah atau? Ya gue merasa itu waktu itu jujur aja itu masih dimodalin sama bokap waktu itu. Gitu. Saat mungkin terus gue merasa juga ya gue nggak nyaman, gue berhenti belum making profit jujur aja belum making profit. Terus gue merasa oke, gue harus mencari nih kalau enggak ya kayak gue I'm not living my life gitu kan. Akhirnya gue stop. Gue waktu itu ngomongnya sih gue freeze gitu ya. Waktu itu gue merasa gue freeze aja dulu nih gitu kan, karena gue masih merasa ini sebenarnya benar, masih merasa benar ya. Sambil gue mencoba yang lain dulu deh, siapa tahu mungkin gue lebih enjoy gitu kan. Tapi waktu itu ya modal kan udah habis nih gitu. Ya gue masih dapat gaji sih dari dosen gitu, tapi buat mulai usaha yang cukup besar kayaknya bokap udah nggak mau modalin tuh, karena merasa lu nggak tanggung jawab lo, udah kasih modal nggak lo tinggalin kan gitu kan. Ya mungkin pembelajaran juga lah dari bokap gue. Akhirnya pada situ gue nggak punya modal, gue coba ikut komunitas dulu di Bandung ada namanya EU ya, Entrepreneur University. Itu Pak Purdi Chandra kalau nggak salah yang itunya yang pionirnya. Situ ketemu tuh pedagang-pedagang UKM gitu kan. Terus di situ gue lihat banyak juga usahanya kuliner gitu kan. Terus karena kebetulan gue juga orangnya suka kulineran ya, jalan-jalan atau apa gitu. Gue coba dulu zaman gue kuliah ada tempat makan kayak warteg gitu ya, yang enak, yang gue suka, tapi agak jauh dari kampus. Akhirnya gue coba kerjasama sama si ibu itu, Ibu Tatang namanya. Gue beli ayam dari dia yang setengah matang, lalu gue sewa tempat depan kampus. Nah di situ food court ya, kayak food court gitu. Gue jual lagi tuh di situ, tinggal digoreng-goreng doang sebenarnya gitu kan. Tapi kan di situ gue punya power, gue dosen punya mahasiswa gitu kan. Gue suka bilang ya agak culas sih. Yang beli ayam gue dapat nilai bagus. Jadi udah laku. Jadi itu kalau gue jadi mahasiswa juga akan menyebar ke mahasiswa lain. Daftar kelas Pak Gufron. Agak sedikit culas sih, pokoknya lu beli dagangan gue, ntar oke deh gitu kan. Ya udah, tambah juga dosen muda kan gitu, deket sama mahasiswa, ya udah laku. Terus ya gue senang, ternyata gue senang nih bisnis F&B gitu kan. Wait, jadi pertama kali keputusan untuk masuk ke F&B ini, ke kuliner ini karena melihat kok banyak juga yang masuk sana. Betul. Belum karena, jadi bukan karena kayaknya gue tahu karena ini nih gue pengen masuk ini. Enggak, belum. Okay. Karena waktu itu modal udah nggak ada. Gitu kan. Modal udah nggak ada. Tapi itu nyewa tempat ada masih ada sisa kan? Atau ada. Cuma 800.000 sebulan Mas Ali. Oh nyewa tempatnya kan food court gitu. Masih bulanan 800.000 sebulan. Terus juga perlengkapan buat itu kan ya cuma penggorengan bla 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 doang ya. Semua mejanya udah ada tuh gitu. Modalnya kalau itu nggak lebih dari 5 juta sih kalau nggak salah. Tapi lumayan, dapat omset 1.500.000 sehari pada saat itu lumayan. Dan gampang banget, artinya gue cuma tinggal beli setengah matang. Iya, ngambil pagi-pagi nih pegawai yang udah setengah matang, di situ tinggal orang beli tinggal goreng, beli goreng gitu kan. Ya itu, marketingnya culas, memanfaatkan jabatan sebagai dosen. Nah dari situ gue mulai suka tuh, wah F&B kayaknya modalnya nggak gitu besar. Dan gue entah kenapa gue suka aja gitu kan. Lalu gue coba tuh sebenarnya mulai berani bikin usaha yang lebih besar. Akhirnya gue ngagunin mobil gue tuh, mobil bokap sih, mobil pemberian bokap. Gue ngagunin
ke multi finance ya gitu ya. Untuk modal usaha. Gua karena merasa bisa, gue pede nyewa bangunan gitu kan, gue bikin kayak kafe buat mahasiswa gitu lah. Kafe buat mahasiswa, buat anak kos gitu kan. Di Coba Bagus Ismail Bandung itu. Cukup jalan waktu itu ya, maksudnya omset lumayan. Sorry, maaf. Itu yang pindah dari food court itu kalau gue nggak salah sebetulnya sempat diusir. Oh iya, lu tahu juga sih. Gue lupa ceritain dia bener. Sebelum pindah ke Coba Bagus Ismail. Betul. Jadi kan food courtnya isinya ada 8 tenan gitu kan. Mungkin banyak nggak tahu. Iya. Food court itu isinya ada 8 tenan. Karena isinya mahasiswa gue semuanya nongkrong di situ, jadi semua kursi ditempatin beli dagangan gue doang. Yang 7 yang lain? 7 aja nggak kebagian kursi, gitu kan. Mereka sebel gitu. Kalau si Gufron nggak keluar di sini, kita yang keluar. Sebenarnya kan kalau buat pemilik food court, ya kan dia nggak ada urusannya. Mau omset gue 100 juta juga sehari dia juga nggak dapat, dia cuma dapat 800.000 sebulan dari gua. Tapi kalau tenan yang hilang 7 tenan lainnya hilang, dia akan kehilangan pendapatan kan. Ya udah akhirnya bisa daripada kehilangan 7 mendingan hilang 1. Akhirnya gua di kick. Gua di kick tuh. Ya, tapi karena gua merasa udah pede akhirnya ya udah tadi gua gunin mobil gua. Yang datang mahasiswa juga gitu paling baru. Iya, itu gua tahu itu adalah kos-kosannya mahasiswa gue. Jadi ini apa location gitu. Jadi pokoknya kalau anak-anak akun Unpad angkatan 2006, 2011 udah tau lah culasnya gue. Terus di situ tuh jalan omset lumayan 2 juta sebulan. Situlah gue baru ngerti tuh apa namanya ya itu masalah bisnis ya. Artinya gue sewa situ 2 tahun. Ternyata sama pemilik tempat diagunin ke bank si tempat itu. Dia gagal bayar, bangunannya disita. Dan bisnisnya juga harus keluar. Gue harus keluar gitu kan. Itu keluar tuh nyari tempat lain atau berhenti akhirnya? Berhenti, karena kan modal gue masih keserap di situ, masih keserap di sewa, dibayar di muka, sama equipment. Dan nggak ada yang bagi mas sekali? Nggak ada, dia yang punyanya si ibunya kabur ke Surabaya lah. Oke, sebentar, gue mau tanya, ini gue lihat ya, kita ini ngobrol, kita udah setengah jam lebih dan kita belum masuk ke house, dan gue nggak apa, gue senang banget, artinya karena kayak tadi gue bilang di awal, perjalanan tuh kan orang mungkin dibaliknya orang banyak yang nggak tahu banyak naik turunnya. Cuma ketika itu sudah tadi beberapa kali gagal, dari mulai plastik ya kan, kemudian mulai buka di ayam goreng, food court, tapi akhirnya di kick out, kemudian yang di Coba Bagus Ismail akhirnya karena faktor orang lain yang diambil kita, jadi ikut harus berhenti. Dan apa yang membuat Mas Zufo tetap memutuskan untuk mencoba lagi? Gue tuh termasuk orang yang keras kepala sebenarnya. Keras kepala artinya kalau gue ingin sesuatu dan itu benar-benar datang dari diri gue, ya I will fight for it gitu kan. Gitu. Dan gue merasa yang something yang gue temuin waktu gue baca 2 buku itu something yang jadi something yang harus gue perjuangkan gitu. Jadi apa namanya ya apa ya, mungkin buat beberapa orang childish gitu ya, maksudnya childishnya artinya lu nggak apa ya namanya, nggak nginjak bumi lo gitu kan, artinya lu harus ya apa namanya, nggak rasional. Kalau rasional kan artinya ya udahlah lu cari kerja aja, hidup nyaman bla 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 gitu kan. Nah gue malah memperjuangkan something yang apa ya, buat sebagian orang tuh kayak apa ya, kayak nggak masuk akal gitu kan. Tapi entah kenapa gue merasa itu panggilan jiwa gue aja gitu. Gue merasa ini gue sebagai anak muda Indonesia gitu kan, ya gue melihat, karena gue melihat ini dari buku itu semua itu dirancang sedemikian rupa ya.
dirancang sedemikian rupa oleh satu pihak tertentu supaya ya negara ini tuh gitu-gitu aja gitu. Gue merasa yang gue rasa. Jadi gue merasa kalau gue udah tahu itu dan gue nggak do something, ya kayak gue menjalanin sesuatu dengan penyesalan gitu. Gue tahu ada yang salah tapi gue nggak berbuat sesuatu. Itu yang gue rasa sih. Jadi ketika gue udah tahu itu, ya gue harus berjuang gitu kan, demi keyakinan gue gitu. Apa namanya, terlepas benar atau salah ya, tapi menurut gue ini buat diri gue sendiri ini yang benar gitu. Karena harapan gue kalau gue berhasil membuktikan ini harapan gue sih mungkin bisa ada anak-anak muda Indonesia lainnya terinspirasi lalu melakukan hal yang sama, ya akhirnya kita benar-benar tidak menjadi penonton di negeri sendiri gitu. Semakin banyak yang mandiri gitu. Betul sebenarnya yang yang ada dalam diri gua. Walaupun emang untuk jadi pedagang kan nggak semua harus jadi pedagang ya. Tapi at least menurut gua orang yang sebenarnya pengen, ya nggak usah takut untuk mencoba melakukan ini gitu kan. Gitu. Nah itu sih yang membuat gue tuh tidak berhenti untuk mencoba gitu. Dan bener nggak kalau gue bilang kegagalan yang plastik itu plastik itu bisnis itu agak sedikit berbeda dibandingkan saat mulai di food court dan yang kedua kemudian di Tubagus Ismail tadi, karena kalau gue melihat ya yang kedua dan ketiga sebetulnya jalan gitu, sebetulnya berhasil. Betul. Cuma ada faktor lain. Jadi mungkin di satu sisi ya masih bisa pede lah karena sebetulnya bukan gara-gara gue nggak berhasil. Betul. Yang pertama kan, kalau yang plastik itu kan lain ceritanya. Betul. Kalau yang pertama sih menurut gue ujung-ujungnya yang tadi gue merasa ini bukan something yang gue pengen lakuin gitu kan, karena kan ternyata gue suka proses kreatif gitu. Yeah. Kalau yang tadi bisnis plastik ujung-ujungnya menurut gue tadi bukan bisnis kreatif sih. Jadi artinya itu tidak membuat Mas Zulfo merasa ya berarti gue kayaknya nggak pantas, nggak pas jadi pengusaha deh, nggak merasa begitu. Jadi pengusaha nggak, kalau misalkan gue cuma merasa wah ini kayaknya bukan bidang gue nih. Gitu. Karena nggak merasa begitu tapi merasa bukan bidang gue. Bukan artinya atau nggak mempertanyakan deh paling tidak gitu. Sebenarnya gue ini jadi pengusaha ini bisa nggak sih atau tepat nggak sih gitu? Pas kegagalan iya pasti. Artinya tadi kan ketika bisnis food court nih nggak jalan ya, lalu yang bisnis kayak kafe-kafean gitu ya nggak jalan juga. Itu kan sebenarnya secara finansial udah menipis banget mas. Artinya biasa dulu di kantor dapat gaji lumayan gitu kan. Nah, maksud gue waktu itu kan gue jadi dosen nggak langsung jadi dosen tetap dari dulu ya. Jadi dosen honorer dulu deh. Gue nggak salah jadi dosen tetap tuh tahun 2012. Kan baru lumayan dibilang besar enggak, tapi cukup lah buat hidup gitu ya. Tapi sebelum jadi honorer itu, wah itu sangat memprihatinkan sebenarnya gitu kan si penghasilannya compare tuh yang sebelumnya. Dan itu sudah berkeluarga atau apa? Lagi mau nikah. Okay. Lagi mau nikah. Artinya ketika kondisi nikahnya pun menurut gue compare sama teman-teman dekat gue itu pun sangat-sangat sangat-sangat sederhana lah gitu. Karena gue merasa juga umur udah tua, gue nggak mungkin juga ngandelin apa-apa orang tua gitu kan. Ya, maksudnya orang tua gue juga sebenarnya nggak kaya amat, tapi nggak miskin amat lah gitu. Tapi yang gue merasa kalau buat nikah buat apa ya gue harusnya dari uang gue sendiri gitu kan. Nah ya nikahnya gue juga sangat-sangat sederhana lah bla bla bla. Sampai gue nikah pun ya itu kayak nyewa kos-kosan gitu kan. Istri gue hamil baru gue nyewa kontrak rumah gitu kan. Jadi sorry maaf gue potong. Jadi itu ketika nikah itu
udah yang buka di food court kah atau udah buka di toko itu di fase mana tuh di dalam setelah food court gua tutup, setelah food court, setelah kafenya tutup. Oh yang di Toko Ismail. Betul gitu. Maksud gue kan gue pacaran tuh. Istri gue tuh waktu itu udah nyentuh umur 25 gitu kan. Dalam diri gue sih pengennya gue sukses dulu baru nikah kan. Tapi kan umur makin bertambah kan. Gue pikir udahlah ini nikah dulu aja lah daripada maksudnya dia juga ada desakan juga maksudnya umurnya makin tua gitu kan. Akhirnya gue nikah dalam keadaan secara financially sebenarnya sedang tidak mapan gitu kan, sangat-sangat minim gitu ya. Jadi setelah nikah itu ngekos? Iya, ngekos dulu. Ngekos. Kan waktu gue di Bandung kan gue ngekos kan, ngekos jadi dosen gitu kan. Setelah nikah ya ngekos bareng sekarang, gitu. Setelah nikah, terus istri gue mulai hamil, baru gue nyewa kontrak rumah lah ya, kontrak rumah yang cuma baru bisa beli kasur satu sama lemari satu doang, gitu. Jadi ya pokoknya pada masa-masa ibaratnya gue lagi belajar bisnis itu, ya gue ada fase gue pernah bahkan uang gue di rekening BCA misalkan 30.000, uang di ATM BNI 20.000, biar bisa gue ambil kan 50.000, gue transfer dulu tuh dari BNI ke BCA, baru bisa gue ambil. Nah itu pernah mengalami fase-fase seperti itu sih, saking dimana ya bisnis gue belum menghasilkan gitu. Gue banyak mendapat pertanyaan sama secara umum lah ya terkait membangun usaha dan dari pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang bertanya soal kegagalan dan bagaimana agar bangkit dan juga membuat keputusan tentang gimana saya tuh pengen usaha tapi satu ada yang masalah nggak pede karena gagal. Betul. Ada yang sebetulnya tapi ini juga saya harus menafkahi keluarga kan gitu. Bener banget. Sementara ada tawaran pekerjaan, kalau gua ambil gua nggak ya gitu betul. dilema begitulah ya. Iya. Nah dan sepertinya Mas Sufo kan melalui fase itu. Betul. Bagaimana waktu itu Pak Sufo mengatasinya lah ya. Iya. Dari sisi bisnisnya dan juga dari sisi mungkin komunikasi ke pasangan dan seterusnya. Iya jadi mungkin ya bini gua orangnya sebenarnya cukup yakin juga ya sebenarnya. Artinya gue juga thanks to her ya gitu. Artinya kalau mungkin dia nggak sabar nggak mau ini mungkin kita nggak bersama mungkin ya. Artinya kan soalnya kondisi waktu itu ya compare ke teman-teman kita ya mungkin jangan bandingin ke yang orang lain ya di lingkungan kita maksudnya. Yang teman lingkungan kita tuh ya fasenya kan biasalah eksekutif muda lah, lihat mapan, udah mulai nyuci rumah, bla 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 gitu. Sementara kita ini penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Ya walaupun tadi kan ya gue dapat penghasilan dari dosen, tapi maksudnya compare to lingkungan kita itu kita jauh lah di bawah gitu kan. Ya untungnya istri gue cukup sabar, dan cukup percaya sama gue ya. Artinya bahwa artinya ya kita bisa melalui ini gitu kan. Tapi Mas gue pernah terpikir nggak? Ini gue agak mau tahu secara psikologisnya gitu. Iya. Sambil menjalani kan tetap ada unsur ketidakpastian gitu kan. Betul. Sempat terpikir juga, oke gue akan nyoba sampai titik ini deh. Kalau sampai titik itu belum berhasil, ya udah. Gue bahkan pernah sampai ngirim lamaran kerjaan ke Jakarta lagi, Mas. Pernah. Gitu. Jadi ya kan gue merasa wah gue coba berkali-kali tapi kok belum menemukan belum berhasil gitu kan. Di satu sisi gue masih yakin, tapi di satu sisi gue juga ini nggak kuat juga nih gitu kan. Gitu. Jadi gue pernah ngirim beberapa lamaran juga sebenarnya ke Jakarta lagi gitu kan. Sampai kalau nggak salah bener ya, kayak sempat jual cincin apa segala macam. Oh iya, itu bini gue tuh. Itu buat bayar gaji pegawai yang di food court itu.
Oh, itu pas di food court. Betul, karena waktu itu kan ya ketika kondisi mau dilelang ya si tempatnya, kita kan juga udah mau kita urusin juga udah tahu kita bakal disuruh pindah atau apa, jadi udah setengah hati tuh ngurusinnya tuh. Akhirnya jadi nggak terurus gitu kan, tapi kan gaji pegawai tetap harus dibayar kan. Nah, itu istri jual cincin nikah gitu kan, buat biar kita bisa bayar THR kalau nggak salah waktu itu. Nah kayak gitu, jadi ya bini gue cukup sabar sih, maksudnya dari masa-masa susah. Sebenarnya kalau dibilang susah banget, ya kita masih bisa makan lah, at least masih bisa makan bakso lah ya sore-sore hari Minggu gitu, masih bisa gitu kan. Compare to yang lain, gue rasa banyak pengusaha lain sebenarnya yang ujiannya lebih berat gitu kan. Tapi karena gue nggak pernah di posisi ini, ya menurut gue sih cukup berat gitu kan, cukup berat gitu. Dan setelah itu semenjak itu selalu bidangnya di kuliner tetap. Iya, karena modalnya kan tipis. Modalnya menurut gue kuliner tuh bisnis yang kita bisa mulai dengan modal yang sangat minim, gitu kan. Nah, abis tadi itu gue coba lagi bikin usaha, maksudnya karena istri gue orang Padang gitu kan. Karena nikah sama dia, gue jadi sering ke Padang. Nah, gue nemuin gue suka banget sama rendang Padang, ada beberapa restoran gue suka. Terus waktu itu juga di Bandung lagi zamannya keripik Maici itu, 2011 gitu kan misalnya. Terus gue kepikiran aja kenapa keripik bisa dibikin level pedas, kenapa rendang nggak bisa dibikin level pedas? Karena gue itu lihat ada market pecinta pedas, pecinta pedas. Dan gue inget juga waktu gue di Australia, kita tuh anak-anak Indonesia selalu kangen masakan Indonesia gitu. Dari mulai bakso, masakan Padang gitu kan, warteg segala apa gitu. Gue tuh kepikiran ngayal-ngayalnya, bisa kali ini gue bikin rendang yang awet, ntar gue jual ke teman-teman gue di sana gitu kan. Terus gue lihat kan pelajar Indonesia di Melbourne aja banyak, ada 10.000. Belum di Sydney, belum di Jepang, belum di apa. Gue lihat wah ngayal-ngayalnya tuh, wah gue bisa nih gitu kan. Akhirnya gue di kampus kan ada teknologi pangan ya, ada jurusan teknologi pangan. Ya gue konsultasi lah ke mereka, bisa gak sih bikin rendang yang awet gitu kan. Mereka bisa bantuin gue, terus jadi produknya. Ya udah, gue mulai awalnya belum keluar dulu tuh, baru nawarin biasa lah mahasiswa gitu kan, teman-teman dosen, istri gue juga dulu kerja kan di teman-teman kantornya gitu kan. Terus ngikutin bisnis modelnya Maici itu ya, yang ada reseller gitu. Layer gitu. Wah ternyata itu booming pada masa itu ya. Artinya rendang udah gembul gitu kan. Rendang udah itu sampai sekarang masih ada. Tapi sangat-sangat terbatas lah. Gue cuma jual ke beberapa supermarket di Bandung aja. Artinya pada masa itu, menurut gue pada masa itu pencapaian yang lumayan ya. Maksudnya gue bisa mencapai omset 600 juta sebulan lah pada masa itu. Wow. Iya, dan itu gue belum pernah punya bisnis yang omsetnya segitu. Gitu. Jadi udah gue, wow ini kayaknya gue udah mulai ini nih ketemu lubangnya gitu kan. Udah mulai ketemu lubangnya, udah ketemu. Apa yang berbeda yang Mas Ulful lakukan dibandingkan dengan bisnis sebelumnya, sehingga ini kan lompatannya cukup tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Nah, gue mulai ngerti tuh macam-macam. Dulu kan gue cuma pikiran bisnis cuma jualan. Di sini gue udah mulai ngerti tentang marketing. Gue harus ngerti bahwa suatu brand tuh harus punya bahasa Sundanya kojonya lah. Apa tuh? Kojo tuh apa ya? Andalan. Kayak suatu produk yang terasosiasi sama si brand itu. Kayak gitu. signature-nya gitu. Signature-nya gitu kan. Jadi waktu itu termasuk boleh dibilang termasuk pionir ya. Belum ada rendang. Dulu rendang cuma di rumah makan Padang doang. Itu ada rendang kemasan yang ada level pedas gitu. Terus gue bikin packaging yang menarik, bla 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 gitu kan. Dan sistem reseller itu sangat membantu percepatan ya. Waktu itu zamannya BBM gitu kan. Nah, karena kan udah ada bisnis model seperti itu yang sukses, Maici. Nah ini gue belajar bisnis model yang sama dengan produk yang berbeda. Ternyata itu works gitu kan.
Dan itu ya mungkin jauh sih, Mama Ichi kan gede banget lah omsetnya. Buat gue 600 juta sebulan waktu itu tuh, wah kayaknya, akhirnya nih gue ada di jalan yang bener nih gitu kan. Jalan bener gitu kan. Karena gue jalan itu sampai akhirnya, nah terjebak juga sama pemikiran UKM ya. Dulu waktu itu gue merasa kalau gue masuk supermarket tuh kesannya keren, berhasil gitu kan. Akhirnya kita coba masukin ke supermarket tuh. Ternyata supermarket tidak seindah yang dibayangkan gitu kan. Karena kan mereka cash flow yang kena. Iya, itu cash flow. Karena pembayarannya janjinya 1,5 bulan, baru dibayar 3 bulan gitu kan. Jadi gue pikir, wah berarti kalau gue ngejar omset 600, gue harus punya duit 1,8 miliar sebenarnya. Buat beberapa bahan baku, berapa inventory, berapa piutang gitu kan. 3 kantong lah ibaratnya. Nah, gue pikir, waduh, ini berat juga gitu kan. Nah, disitulah gue ketemu sama Kang Rex Marindo yang founder Abnormal lah ya, gitu kan, founder Abnormal. Awalnya dari dia suka beli rendang gue, terusnya ya, kita mau ngopi-ngopi, terus ya gue belajar banyak lah dari Kang Rex itu, dari tadinya konsultan marketing lalu bikin bisnis ya, dari nasi goreng mafia, Abnormal, bakso bujangan gitu. Intinya dia berhasil membuat satu bisnis yang besar yang disokong oleh suatu organisasi, itu perusahaan gitu. Jadi bukan kayak orang dagang aja gitu. Dulu kan gue sendiri tuh, maksudnya udah ya tradisional ya, berarti gue owner, bawahnya langsung kerja lah gitu kan ya gitu. Nggak ada manajemen yang mengatur itu semuanya gitu kan. Ya kayak usaha rumahan lah. Terus gue lihat, wah kayaknya terinspirasi nih gue nih untuk kan tadi kan mimpi gue pengen punya perusahaan lokal yang bermanfaat buat bla 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 ya gitu kan. Gue lihat, wah ini kayaknya nih, ini nih jalannya nih gitu kan. Gue coba tiru gitu kan. Gue coba kontak adik-adik kelas gue yang masih ada di Bandung ya, angkatan 2004-2005 untuk bikin suatu bisnis bareng yang cash. Karena kan gue tahu nih, kalau masuk rendang kemasan, masuk supermarket, it's not a good business lah buat UKM gitu kan. Akhirnya gue coba bikin lagi, jualnya harus cash biar kita nggak terjebak seperti itu. Kira bikin apa? Terus gue coba bikin simple sih. Waktu itu ada teman gue lagi akekahan anaknya gitu kan. Terus snacknya hantarannya ya, apa sih namanya, goodie bags-nya, donat gitu kan. Terus gue pulang ke rumah nonton Jurassic Park sambil makan donat gitu kan. Terus anak gue tergila-gila sama dinosaurus, dia bilang, kenapa kalau bikin donat bentuknya dinosaurus gitu kan. Kan gue orangnya agak impulsif. Jadi kadang-kadang begitu aja gue langsung bikin gitu kan. Terus gue ikut kursus bikin donat bla bla bla. Gue jual, karena ternyata kan gue udah perhatiin ternyata ponakan gue yang cowok suka something yang berbau sama dinosaurus gitu kan. Apapun yang berbau dinosaurus dia beli. Makanya begitu gue jual, bener nih, ternyata banyak anak-anak cowok lain yang suka dinosaurus gitu kan. Itu jalan gitu kan. Itu apa brandnya namanya? Dino Donuts. Dino Donuts. Itu juga masih jalan kan? Mungkin orang kan pasti penasaran. Iya. Berapa sih penghasilannya gitu? Maksudnya secara kasaran gitu. Iya. Kayak misalnya either monthly atau mungkin setahun gitu misalnya. Gue jual ngomong cup boleh gak sih? Ngomong cup aja. Gue bisa ngejual sekitar 1,2 juta cup sebulan. 1,2 juta cup sebulan. Range harganya di 10 sampai 14 ribu. 14 ribu ya. Itu sendiri.